Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Raya Ramadhani dengan NIM 41823010051. Di sini saya akan mempresentasikan eh, penelitian saya yang berjudul Implementasi Bisnis Intelijen Berbasis OLAP dan Teori Monetisasi. Untuk latar belakangnya, yaitu industri game mobile sedang menghadapi tantangan dalam memantau kinerja monetisasi akibat data yang tersebar di berbagai platform, sehingga menyulitkan pengembang game dalam identifikasi tren dan pola perilaku pengguna secara akurat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem BI berbasis OLAP yang didukung dengan dashboard interaktif untuk menganalisis kinerja pendapatan dan perilaku pemain secara multidimensi. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk membangun sistem bisnis intelijen berbasis OLAP yang membantu tim pengembang game dalam menganalisis dan memantau pendapatan game mobile. Lalu, menghasilkan dashboard interaktif yang menyajikan indikator kinerja utama KPI seperti jumlah pemain aktif, pembelian dalam game, dan average revenue per user. Dan menyediakan analisis multidimensi untuk mengidentifikasi pola perubahan pendapatan dan aktivitas pemain data historis, sehingga dapat memperkirakan arah perkembangan monetisasi di periode berikutnya. Untuk penelitian terdahulu, di sini ada dari Ishan et al. Mengenai pemanfaatan dashboard analitik untuk game run. Lalu ada dari Santoso et al. Menunjukkan bahwa integrasi data warehouse dengan bisnis intelijen menggunakan Tableau. Lalu ada juga dari Ramadan et al. Mengenai visualisasi prediksi penjualan game menggunakan Power BI. Dan yang terakhir dari Ramadhani et al. Yaitu penerapan bisnis intelijen dalam visual data game online real money trading atau RMT. Untuk research gap-nya di sini penelitian terdahulu itu hanya berfokus pada transaksi real money trading antar pemain bukan in-app purchase developer. Lalu analisisnya hanya bersifat deskriptif untuk pola transaksi, jadi belum ada analisis ARPU atau kontribusi revenue. Dan hanya volume penjualan saja, pendapatan in-app purchase-nya. Dan yang terakhir, belum ada analisis distribusi geografis atau wilayah pendapatan atau performa pendapatan per genre. Lalu di sini tersedia tabel yang membandingkan fokus analisis dari penelitian dahulu dan gap-nya apa saja. Selanjutnya, di sini metode penelitiannya saya menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Datasetnya di sini saya mengambil dari website Kaggle, yaitu Mobile Game in-App Purchase Dataset 2025. Untuk proses detailnya, di sini saya menggunakan Google Colabs, dan data warehouse dan OLAP-nya di sini saya menggunakan MySQL, Star Schema. Dan yang terakhir untuk visualisasi dashboard interaktif ya, di sini saya menggunakan Power BI. Lalu untuk tahapan penelitiannya, yang pertama, pengumpulan data. Jadi, saya menggunakan data sekunder dari website Kaggle. Lalu setelah pengumpulan data, dilanjut dengan processing data. Jadi, datanya dibersihkan dari data duplikat dan missing value, serta standarisasi format datanya. Lalu, setelah itu, proses ETL, yaitu ekstrak dari data yang sudah kita kumpulkan tadi, lalu ditransform untuk ke struktur table, lalu yang terakhir load ke data warehouse. Setelah proses ETL, yaitu perancang data warehouse, jadi bangun star schema dengan tabel fakta dan tabel dimensi. Setelah itu, pembangunan OLAP Cube, jadi implementasi operasi slice, dice, drill down, dan roll up. Lalu, pembuatan dashboard interaktif. Di sini saya memvisualisasikan KPI menggunakan Power BI dengan fitur yang interaktif. Selanjutnya, pengujian dan evaluasi. Jadi, validasi konsistensi data dan akurasi perhitungan KPI. Dan yang terakhir adalah analisis hasil. Dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini mampu menghasilkan sistem bisnis intelijen berbasis OLAP multidimensi yang dapat menganalisis pola perilaku pemain, pola pendapatan per genre, dan pendapatan per wilayah melalui penerapan operasi drill down, roll up, slicing, dan dicing. Serta diharapkan mampu menampilkan dashboard interaktif yang memvisualisasikan indikator KPI seperti jumlah pemain aktif, transaksi in-game, dan average revenue per user atau ARPU, sehingga memungkinkan pengembang game untuk analisis dan mengidentifikasi tren pada periode selanjutnya.
Lalu di sini terdapat daftar pustaka. Di sini terdapat 4 daftar pustaka. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada ya. Artikel saya berisi pertama ada judul, lalu, lalu ada abstrak, selanjutnya ada pendahuluan. Untuk bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama Dance, Online Analytical Processing atau OLAP, lalu dashboard interaktif, data warehouse dan proses ETL, dan yang terakhir ada kajian penelitian terdahulu. Untuk di bab 3 metode penelitian, di sini terdapat gambar untuk tahapan penelitian serta penjelasan setiap tahapan penelitian itu. Yang pertama ada identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, preprocessing data, lalu ETL, perancangan data warehouse, pembangunan OLAP Cube, pembuatan dashboard interaktif, pengujian sistem, dan yang terakhir analisis hasil. Kemudian penarikan kesimpulan. Setelah itu di bab 4, pembahasan. Di sini terdapat implementasi proses ETL. Di sini juga tertera tabel untuk membagi tabel fakta dan tabel. Yang pertama, untuk tabel fakta ada fact purchase, tabel dimensi, ada dim user, dim genre, dim device, dan dim country. Lalu ada pembangunan OLAP Cube, selanjutnya ada dashboard interaktif dan visualisasi KPI. Di sini tertera juga contoh dashboard yang akan saya tampilkan nanti. Namun di sini saya mengambil dari jurnal rujukan orang lain. Analisis insight bisnis dan dukungan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir kesimpulan. Lalu daftar pustaka. Untuk template jurnalnya atau template-nya, di sini saya menggunakan dari Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi Dana Badra Yogyakarta. Lalu setelah itu untuk poster saya, di sini terdapat judul, lalu identitas. Setelah itu ada latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, terdapat juga tahapan penelitian beserta gambarnya. Lalu hasilnya diharapkan dan terakhir kesimpulan. Dan jangan lupa ada daftar pustaka juga. Sekian diskusi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.